Selamat pagi Sobat Kompas.com, selamat hari Rabu. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat untuk jalani hari ini ya. Nah, untuk menemani kalian pagi ini, Lois mau kasih rangkuman 3 pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Selasa 30 Mei 2023. Yang pertama, istri wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, menjadi bahan sasaran ujian kebencian di media sosial. Gibran mengaku dirinya santai terhadap hal ini. Ia justru menegaskan kejadian ini bukan pertama kalinya keluarganya dihina seperti itu. Berikut pernyataan selengkapnya. Allah. Itu nanti dilaporkan nggak? Enggak lah, anu dhewe. Wis ana sing ngurus ya. Ya, makasih ya. Maksudnya apakah ada yang menghina saya di Twitter? Disuruh minta maaf nggak, Mas? Santai gue itu, koyo opo ya. Tapi kan Itu kan bukan pertama kalinya kita dihina kayak gitu ya, santai we. maksudnya kan di luar itu kan Di luar? menyinggung di luar dari Mas Gibran sendiri. Santai. Aku wongnya santai ya. Wis. Yang kedua, Presiden Jokowi disebut telah mengetahui kabar dugaan adanya kebocoran hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu. Pihak istana menyatakan Jokowi bersikap normatif dengan menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tidak akan turut campur tangan dalam putusan MK. Berikut pernyataan selengkapnya. Kita ini sudah punya banyak pengalaman pelaksanaan pemilu, ya, mulai dari pasca kemerdekaan, pemilu 55 sampai saat ini, itu cerita mengenai kekhawatiran, cerita mengenai masalah dalam setiap pemilu. Buktinya Indonesia sudah bisa melewati seluruh proses pemilu dengan baik-baik saja. Jadi kita percaya masyarakat sudah punya level kedewasaan yang sangat mapan di dalam menyikapi pemilu politik. Jadi insya Allah pemilu 2024 akan baik-baik saja. Presiden kan pasti juga udah mendengar gitu Pak soal ini. Ada nggak sih instruksi ataupun respon Pak Presiden? Presiden sudah mendengar dan Presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikut-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan konsisten dengan undang-undang yang ada dan kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman merespons terkait manuver KSP Muldoko. Beni menilai bahwa Presiden Jokowi tak mungkin tidak mengetahui sikap yang diambil Muldoko pada Partai Demokrat. Perlu diketahui, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menyatakan kekhawatirannya. Ia khawatir apabila hal yang berkaitan dengan PK Muldoko di MA menjadi sesuatu yang serius. Berikut pernyataan selengkapnya. Ya, itu tidak usah saya simpulkan, tapi fakta. Pak Muldoko itu adalah KSP, ya kan? Berkantor, satu kantor dengan Bapak Presiden Jokowi. Maka diduga, kalau ada yang menyimpulkan, diduga kuat Bapak Presiden Jokowi mengetahui ini. Itu dugaan, ya. Dan membiarkan ini, tidak mungkin dong, masa bawahan dan atasan, ya kan? Pak Jokowi itu adalah atasan Bapak Muldoko. Pak Muldoko itu adalah pembantu utama, pembantu paling dekat Bapak Presiden itu adalah Pak Muldoko. Oleh sebab itu, orang dalam rumah tangga pastilah, tidak mungkin tidak, pasti dia melaporkan kepada kepala rumah tangganya. Ya kan? Pasti kepala rumah tangganya mengetahui apa yang dibuat oleh anggota keluarganya. KSP loh. Ya, kepala staf kantor presiden, di mana Bapak Presiden berkantor setiap harinya. Tidak mungkin dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Maka kuat dugaan ada tangan kekuasaan yang ikut cawe-cawe dalam kasus perebutan kepemimpinan Partai Demokrat ini. Dan
semua kader 514 cabang, 540 Dewan Pimpinan Cabang partai kami, demikian juga di tingkat provinsi 38 siap, DPD siap berada di belakang Mas AHY sebagai ketua umumnya. Semua sudah tanda tangan, cap darah di situ. Nah, itu dia top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Aku Lois pamit undur diri, saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.